Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita mendengar bahwa Bapak Presiden Prabowo itu mengeluarkan statement, ya, jika Israel mengakui Palestina sebagai negara, maka Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara dan akan membuka hubungan bilateral dengan Israel. Ini menimbulkan banyak pro dan kontra, ya, di dalam negeri tentunya teman-teman. Banyak pihak mengeluarkan pandangan, begitu ya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia nggak mau ketinggalan ya teman-teman ya. Menurut saya susah untuk terwujud teman-teman, ya susah. Karena bagi Israel udah kepalang tanggung gitu, ya. Dan dia juga menegaskan, ya, dengan adanya banyak negara menekan Israel saat ini, ya, dan dengan cara mengadakan pertemuan untuk mengakui negara Palestina, bagi Israel itu adalah pengkhianat, ya, yaitu negara-negara yang dengan kata lain ingin memproklamirkan bahwa dia mendukung teroris Hamas, begitu ya. Jadi wacana-wacana dari negara-negara internasional itu selalu mendapat kecaman dari Perdana Menteri Netanyahu, begitu. Lalu kita pikir, kalau sudah seperti itu, ya, Israel mendapat tekanan dari kiri kanan, ya, depan belakang. Lalu apa sih yang dia inginkan sebenarnya gitu? Ya kan? Nah, dia mengatakan bahwa yang dia lawan bukan penduduk sipil, tetapi dia ingin menghabisi kelompok teroris Hamas. Nah, kalau kelompok teroris Hamas ini menyerah, ya, maka serangan itu akan berhenti. Nah, saya nggak terpikir kenapa sih bangsa-bangsa gitu ya, dunia internasional ini tidak menekan Hamas. Mengapa menekan Israel gitu? Ya kan? Kenapa Hamas yang tidak disuruh berhenti untuk menyerang Israel? Ya kan? Bukankah dia juga yang memulai perperangan ini pada tanggal 7 Oktober? Ya kan? Itu kan Hamas yang memulai. Harus dia juga yang mengakhiri gitu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu dong, ya kan? Tetapi banyak negara-negara justru menekan Israel. Kalau Hamas yang disuruh berhenti, stop, ya, angkat tangan Anda, lepaskan ya tangan Anda dari Israel, cuci tangan Anda dari Israel, saya kira aman gitu ya. Kenapa tidak kelompok teroris yang ditekan gitu? Nah, ini saya juga nggak ngerti. Tapi teman-teman, saya kira ini tidak lepas dari akan digenapinya nubuatan Alkitab. Kita sudah banyak melihat ya, sebagai saksi sejarah, begitu banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi pada bangsa Israel. Nah, ini ada nubuatan ya, sepertinya yang akan digenapi, bahwa semua bangsa itu akan bersatu ya, ingin mengeroyok bangsa Israel. Sekarang udah kelihatan teman-teman ya, banyak negara-negara sudah membentuk aliansi ya untuk menyerang Israel. Sekarang baru menekan, nanti mungkin nextnya menyerang teman-teman ya, dengan kekuatan militer, ya kan, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan melihat teman-teman, apa sih nubuatan Alkitab ya untuk bangsa Israel di akhir zaman ini. Pertama, bangsa Israel sudah melewati banyak perperangan dan selalu keluar sebagai pemenang, tidak pernah kalah. Dan melalui perperangan inilah mereka memperoleh kembali tanah yang dulu diwariskan oleh nenek moyang mereka, ya. Nah, yang masih tinggal sekarang yang belum mereka miliki adalah tanah yang diduduki oleh orang-orang di Palestina ini. Nah, menurut orang Israel, orang Palestina itu ya, itu pendatang di sana gitu. Dan Yehuda dan Samaria ya, itu akan kembali eksis di sana. Babel pernah berperang dengan Israel, lewat, ya kan? Persia lewat, Roma lewat, ya. Kemudian 6 negara mengeroyok Israel dalam perang Yom Kippur,
ya kan, yaitu negara-negara Arab bersatu mengeroyok Israel lewat, malahan Israel banyak sekali mendapatkan tanah-tanah menang perang, begitu ya. Makanya Israel semakin luas yang didapatkan dari menang perang. Kemudian sekarang itu Hamas dan konco-konconya lah ya, seperti Hizbullah, ya kan, kemudian IT, ya, kelompok-kelompok teroris. Jadi Hamas dan jaringannya itu memerangi Israel, ya kan. Nah sekarang bangsa-bangsa, suku bangsa, ya, lain seperti negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Eropa, Asia, ya kan, itu banyak sepertinya mendukung Hamas, begitu, menutup mata untuk Hamas, tetapi mengecam Israel. Nah ini yang terjadi, teman-teman. Lalu apa sebenarnya yang akan terjadi? Apakah Israel akan bisa dihabisi oleh mereka? Apakah Israel akan lenyap dari muka bumi ini seperti tujuan Hamas? Target besar Hamas adalah menghapus Israel dari muka bumi. Itu target mereka, para kelompok teroris ini, teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi? Mari kita kembali ke Alkitab ya, teman-teman. Nah, kita melihat nubuatan ya. Nubuatan di Zakaria 12 ayat 2. Apa yang terjadi sekarang? Ini adalah penggenapan dari Zakaria 12 ayat 2, teman-teman. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu, ya, yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Ya teman-teman, sekarang semua bangsa sudah pening ya, pening ngelihat Israel ini. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan karenanya. Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Sesudah itu, kaum di Yehuda akan berkata, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Begitu teman-teman ya. Jadi kalaupun bangsa-bangsa ini nanti mengeroyok Israel, plus kelompok teroris Hamas dan jaringannya mengeroyok Israel, Israel tetap akan keluar sebagai pemenang. Sudah dinubuatkan di Zakaria 12 ayat 2 dan seterusnya. Teman-teman, bagaimana? Kita akan menjadi saksi sejarah, ya, akan menjadi saksi sejarah teman-teman. Tetapi jangan lupa, sebelum Israel dikeroyok bangsa-bangsa, akan ada dulu 7 tahun masa kesusahan besar. Ya, di 3,5 tahun pertama itu dunia ini akan damai. Sepertinya akan datang nih, ya, juru damai apa ya, juru damai palsu teman-teman. Dia akan mendamaikan dunia ini. Mungkin dia akan bernegosiasi dengan Israel, dengan bangsa-bangsa dan sebagainya, dengan Hamas dan jaringannya, maka akan aman sekali. Maka pada masa itulah bait suci di Yerusalem akan kembali didirikan. Ya, tidak mungkin dalam masa kacau seperti saat ini lalu bait suci didirikan, tidak mungkin teman-teman. Akan ada masa damai 3,5 tahun. Setelah itu baru berkecamuk lagi. Kenapa? Si raja damai palsu ini akan mengingkari janjinya dengan Israel. Disitulah akan muncul nanti pertempuran lagi, ya. Tapi puji Tuhan kita sudah tidak mengalami itu, karena sebelum si juru damai palsu ini datang, kita sudah terangkat dalam peristiwa rapture. Sekian saja teman-teman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.